Give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah.
Shalom, saya Pastor Hadiar Soadi. Selamat datang di keluarga Allah di ICC Rosemead pada hari ini. Dalam ibadah online yang akan kita adakan, saya percaya saudara akan diberkati, diubahkan, dan dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya mohon supaya saudara persiapkan hati saudara untuk izinkan Roh Kudus bekerja dan menjamah hidup saudara. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan
Shalom saudaraku yang kekasih. Senang kembali berjumpa dengan Anda sekalian di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Judul khotbah yang akan saya bawakan pada hari ini adalah Berdiri Teguh. Yang akan saya ambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Saya akan bacakan ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa pembahasan firman-Mu, pemberitaan firman-Mu membawa kepada kami lebih dekat kepada Engkau dan mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kami sehingga membawa perubahan dalam hidup kami untuk kami boleh menjadi lebih serupa dengan Engkau, hingga kehidupan kekristenan kami semakin berdampak di dunia ini bagi kelebaran kerajaan-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, munculnya COVID-19 di awal tahun ini sungguh membawa satu goncangan besar yang melanda seluruh dunia. Walaupun goncangan ini terjadi secara global, namun saya percaya ada satu alasan yang sangat-sangat penting dan satu rencana dasar daripada Tuhan atas gerejanya. Salah satu alasan utama yang saya percaya pandemik ini terjadi adalah untuk menguji landasan atau dasar yang sejati daripada gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Inilah goncangan dan ujian untuk memastikan bahwa setiap orang Kristen atau orang percaya yang sebagai gereja Tuhan sungguh-sungguh mengevaluasi dasar iman mereka secara pribadi. Saya percaya bahwa tujuan utama daripada Tuhan atas gerejanya adalah supaya kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan dapat berdiri teguh di tengah-tengah goncangan yang terjadi pada saat ini. Ayat-ayat ini memberikan kepada kita beberapa pokok pikiran yang perlu kita miliki untuk kita dapat berdiri teguh di tengah masa-masa situasi saat ini. Yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah ayat yang ke-48. Di mana Yesus berkata dengan memberikan suatu perumpamaan tentang seorang yang membangun rumahnya. Ayat ke-48 dia mengatakan, sama seperti seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Saudara yang kekasih, di dalam ayat ini ada 3 kata yang menarik sekali untuk kita perhatikan, yaitu dikatakan kata yang pertama mendirikan, menggali dalam-dalam, kemudian meletakkan dasarnya. Inilah pokok pikiran pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara, yaitu mengenai yang pertama, persiapan. Yesus memberikan perumpamaan seorang yang sedang mendirikan rumah. Untuk membangun suatu rumah yang kuat dan indah, diperlukan persiapan yang matang, saudara. Tidak ada orang yang bangun pagi kemudian dia mengatakan kepada dirinya, aku mau bangun rumah sekarang. Saudara, membangun sesuatu itu memerlukan waktu. Dan
Sekali lagi, seseorang tidak bisa membangun rumah begitu saja tanpa membuat blueprint terlebih dulu, mempersiapkan materi-materi yang diperlukan, serta hal-hal lain yang penting untuk membangun suatu rumah yang kokoh dan yang indah. Hal yang pertama yang penting untuk kita mengerti di dalam persiapan membangun suatu rumah adalah membangun atau membuat suatu dasar yang kokoh, solid, di atas batu karang yang tidak mudah goncang. Karena dasar itu sangat penting untuk kekuatan dan juga keindahan suatu rumah. Dengan kata lain, dasarnya tidak bisa dibangun di atas dasar yang mudah goncang. Saya percaya ini merupakan suatu alegori, gambaran dari suatu kehidupan kekristenan. Kehidupan iman kekristenan itu seperti diumpamakan orang sedang membangun rumah. Jadi persiapan sangat penting. Inilah pokok pikiran pertama yang kita perlu perhatikan, saudara. Karena persiapan yang matang dan benar akan menentukan kemenangan yang akan kita capai dalam menghadapi tantangan krisis di masa depan. Roma 8 ayat yang ke-37 mengatakan bahwa kita telah dibuat lebih daripada pemenang oleh karena Allah yang mengasihi kita. Nah, inilah dasar yang sangat-sangat penting untuk kita miliki, yaitu berdasar di dalam kasih Tuhan. Persiapan di dalam iman kekristenan juga berbicara mengenai pelatihan. Pelatihan adalah suatu persiapan. Saya ingat kalau dulu saya akan bertanding di dalam kejuaraan bulu tangkis, saya berlatih, saya mempersiapkan diri dengan berlatih secara tekun. Tiap hari saya lari, kemudian 3 minggu sekali saya harus melatih akan pukulan-pukulan yang benar dan yang tepat, penempatan bola yang tepat di dalam satu lapangan bulu tangkis. Saudaraku, persiapan merupakan pelatihan. Jadi saudaraku, persiapan ini penting karena masa persiapan yang juga pelatihan ini akan mempersiapkan kita untuk mengalami atau melakukan perkara-perkara besar di masa depan. Ada sebuah ilustrasi yang saya ingin bagikan kepada saudara tentang seekor induk Raja Wali. Seekor induk Raja Wali ini dia memiliki anak burung Raja Wali. Dan anak burung Raja Wali ini tambah lama tambah besar sehingga waktunya datang tiba di mana anak Raja Wali ini akan mulai meninggalkan sarangnya dan pergi berburu untuk mendapatkan makanan sendiri. Pada waktu dia akan keluar dari sangkarnya, anak Raja Wali ini melihat seekor babi di bawah. Dan dia udah ngiler sekali lihat babi itu, kemudian dia berkata kepada induk Raja Wali, "Boleh nggak saya sekarang terbang untuk memakan babi itu?" Kemudian induk Raja Wali mengatakan, "Jangan sayang, kamu belum siap untuk memburu sesuatu yang terlalu besar itu. Mulailah dengan memburu seekor tikus." Ya, karena dia anak Raja Wali yang taat kepada orang tuanya, si anak Raja Wali ini pergi dan kemudian dengan secara tekun dia memburu seekor tikus. Dan setelah dia mahir memburu tikus, saudaraku, dia mulai berpikir lagi. Dia ingat gambaran pertama yang dia lihat, yaitu babi yang sangat menggiurkan. Jadi dia ingin memburu babi itu lagi. Tetapi kemudian induk Raja Wali mengatakan, "Jangan sayang, kamu belum cukup besar untuk
memburu babi itu karena itu terlalu besar. Coba kamu memburu seekor kelinci. Dan kemudian si anak Raja Wali karena dia taat, dia mulai memburu kelinci, saudaraku. Terus hal ini terjadi sehingga dia mulai mahir memburu kelinci. Setelah dia mahir, dia kembali berpikir, kelinci terlalu kecil. Kembali teringat dengan babi yang menggiurkan. Jadi dia katakan, Ibu, bolehkah sekarang saya memburu babi? Kemudian si induk Raja Wali mengatakan, jangan sayang, coba kamu memburu kambing, memburu domba atau kambing yang lebih besar daripada kelinci. Ya, karena dia anak ini tak seorang anak yang taat, akhirnya si anak Raja Wali ini dia terus memburu kambing. Dan setelah dia mahir, kembali waktu dia sedang terbang, dia melihat seekor babi. Waktu dia melihat kepada ibunya, induk Raja Wali, si ibu mengatakan, bukan lagi mengatakan, hanya mengedipkan matanya. Dan si anak Raja Wali ini tahu waktunya sudah tiba. Dia terjun dan menangkap babi hutan. Dan malam itu dia makan babi panggang, saudaraku. Satu pelajaran yang indah. Saya tidak tahu apakah mimpi saudara, apakah kerinduan dan cita-cita saudara. Di tengah-tengah situasi yang kelihatannya tidak ada masa depan ini, kita sebagai anak Tuhan pasti memiliki suatu iman, percaya bahwa masa depan kita itu sangat indah dan penuh dengan pengharapan dan luar biasa. Goal apa yang saudara capai saya tidak tahu. Dan saya berdoa supaya cita-cita dan mimpi saudara itu besar. Dan tidak terlalu sulit untuk saudara menangkap akan mimpi saudara. Namun juga saya berharap supaya Anda melakukan persiapan yang benar. Seperti anak Raja Wali ini, mulai belajar dari hal-hal yang kecil, setia hal-hal yang kecil, setia percaya kepada Tuhan, taat apa yang Tuhan suruhkan kepada saudara dari hari lepas hari. Dan saya percaya kalau saudara mempersiapkan diri dengan baik, melakukan hal-hal yang ada pada saat ini, anggap sebagai suatu pelatihan, training, maka Tuhan akan memberikan kepada saudara perkara-perkara yang besar. Karena persiapan itu sangat penting, saudaraku, untuk menentukan apakah kita dapat berdiri dengan teguh dalam masa-masa seperti ini. Itulah sebabnya Mazmur 32 ayat ke-6 mengatakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak akan melandanya. Haleluya. Pokok pikiran yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara di dalam ayat ke-47 adalah Yesus berkata orang yang melakukan perintahnya atau firman-Nya itu diumpamakan seperti seorang yang berdiri atau membangun dasar yang kokoh. Jadi dengan kata lain, pokok pikiran kedua adalah pengalaman. Ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Saudara, tidak cukup hanya untuk kita mendengar firman Tuhan. Tidak cukup hanya untuk kita belajar firman Tuhan. Tetapi kehidupan kekristenan bukanlah sesuatu yang hanya kita pelajari. Tetapi kehidupan kekristenan adalah sesuatu perjalanan iman yang kita perlu alami setiap hari. Itulah sebabnya kita perlu akan kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita, memberikan kepada kita kuasa untuk mengalami kebenaran firman Tuhan. Karena pengalaman firman Tuhan akan membangun iman kita lebih lagi. Ada seorang raja di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20, yaitu Raja Yosafat. Dia mengalami akan
kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kehidupan kekristenan, kebenaran firman Tuhan harus kita alami di dalam hidup kita. Raja Yosafat, satu hari dia dikepung oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Tidak ada jalan keluar. Dia terjepit dan mengalami masa yang sangat kritis. Namun dalam saat-saat seperti itu, dia mencari Tuhan di dalam doa. Dan dia datang kepada Tuhan dan mulai melihat dan memandang kepada Tuhan, mulai mengatakan firman Tuhan, pengakuan firman Tuhan di dalam doa-doanya. Dia mengambil langkah-langkah yang praktis. Di dalam doa, dia mulai mengingat akan karakter-karakter Allah. Allah sebagai Tuhan yang berkuasa. Allah sebagai Tuhan yang setia. Allah sebagai Tuhan yang murah hati. Saudara bisa baca ini semua di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Bukan hanya itu saja. Raja Yosafat dia juga mulai percaya kepada firman yang disampaikan oleh para nabinya. Tuhan bisa berbicara mengenai hamba-hamba Tuhan yang diurapi pada saat ini. Jadi mulai belajar untuk sensitif, peka akan suara Tuhan. Dan dia memuji Tuhan di dalam kesesakannya. Sehingga dia mengalami kemenangan sebelum dia berperang. Luar biasa, saudaraku. Dan sekali lagi pengalaman dalam firman Tuhan akan membangun iman kita untuk semakin teguh. Dan pengalaman yang kita alami secara pribadi di dalam Tuhan akan memperdalam pengenalan iman kita. Pengenalan kita akan Tuhan secara pribadi. Itulah sebabnya Efesus 3 ayat 19 dikatakan, Rasul Paulus berdoa supaya kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan mengenal kasih Tuhan. Panjangnya, lebarnya, dalamnya, dan tingginya kasih Tuhan itu kepada kita. Kata mengenal di sini adalah mengenal atau mengerti melalui pengalaman. Jadi setiap pengalaman yang kita alami akan membuat kita untuk semakin mengenal siapa Allah kita. Haleluya. Karena setiap pengalaman itu akan membuat kita lebih mengenal siapa Tuhan. Seperti dikatakan misalnya saja Kejadian 22 ayat yang ke-14. Pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban, di situ dia mengalami bahwa Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhannya. Di dalam Keluaran 15 ayat ke-26, di situ Musa mengenal Allah atau bangsa Israel mengenal Tuhan sebagai Allah yang menyembuhkan. Pengalaman-pengalaman pribadi itu penting untuk kita miliki di dalam Tuhan. Haleluya, luar biasa. Yang terakhir, P yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah peperangan. Ayat yang ke-48 dikatakan, datanglah air bah dan banjir. Saudara perhatikan bahwa air bah dan banjir adalah akibat dari adanya badai. Akibat dari awan gelap dan angin kencang. Yang mana itu melambangkan suatu kegelapan yang pekat dan dahsyat. Ingat saudara, kehidupan kekristenan adalah suatu kehidupan yang penuh dengan tantangan. Peperangan. Karena kehidupan kekristenan adalah peperangan antara kerajaan terang dan kerajaan gelap. Sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini. Nah sekali lagi bahwa tidak berarti bahwa segala sesuatu yang kita alami itu semua dari iblis atau roh jahat. Bukan. Tetapi sekali lagi bahwa kita harus sadar. Iblis berusaha menghancurkan kehidupan orang percaya melalui banyak hal. Itulah sebabnya setiap hari kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Sehingga kita dapat berdiri teguh senantiasa. Efesus 6 ayat 13 menyatakan untuk kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Berdiri tegak, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kita adalah laskar-laskar Kristus. Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang orang percaya yang hanya sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit komplain. Tidak. Pakai perlengkapan senjata Allah. Berdiri teguh. Lawan iblis. Maka dia akan lari daripada kita. Dengan memakai perlengkapan senjata Allah,
maka kita dapat berdiri dengan teguh. Apakah perlengkapan senjata Allah itu? Efesus 6 ayat ke-14 dikatakan, ikat pinggang kebenaran, baju sirahkan keadilan, kasut sandal kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan yang kita lakukan melalui doa dan permohonan. Saya percaya bagi gereja saat inilah masa persiapan dan pengalaman yang luar biasa untuk masuk dalam peperangan rohani bersama Tuhan. Karena akan ada hujan akhir zaman yang Tuhan akan curahkan. Pencurahan yang Roh Kudus yang luar biasa akan terjadi di akhir zaman. Seperti dikatakan dalam Zakaria pasal ke-10 ayat ke-1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Akan ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Mari kita bangkit, tetap berdiri teguh. Persiapkan diri kita. Saya akan akhiri dengan satu ilustrasi. Ada 2 orang petani yang mengalami masa kering. 2 petani bernama Hank dan Joe. Mereka hidup bersebelahan. Yang satu Hank, dia waktu musim kering dia membuat aliran-aliran air. Kemudian si Joe katakan, "Ngapain kamu buat aliran air?" Si Hank katakan, "Akan ada hujan." Kemudian besok harinya si Joe melihat Hank sedang membuat dam, membuat bendungan-bendungan air. Joe katakan, "Ngapain kamu?" Si Hank hanya katakan, "Akan ada hujan." Kemudian si Joe katakan, "Buat apa sih kamu membuang waktu melakukan sesuatu yang tidak ada artinya?" Si Hank selalu katakan, "Akan ada hujan." Tidak lama kemudian hujan turun. Dan semua diairi, saudaraku. Namun si Hank dia mendapatkan air yang lebih banyak karena dia berhasil membendung akan air-air hujan itu untuk masa-masa yang akan datang kalau hujan tidak turun. Saudara yang kekasih, persiapan penting. Inilah waktu persiapan kita untuk mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah berdiri teguh, jangan goyah, karena hujan akhir akan dicurahkan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudaraku yang kekasih, berdiri teguh di dalam kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan di kayu salib. Mari ambil roti di tangan saudara kalau saudara sudah siap, dan kita akan mengambil perjamuan bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat ke-23 dikatakan, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Yesus sudah membuka jalan. Mari kita terus berdiri teguh di dalam kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan di kayu salib. Mari kita makan dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Ambil cawan di tangan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Yesus sudah mencurahkan hidupnya kepada kita, bagi kita yang percaya. Mari kita belajar untuk tetap berdiri teguh di dalam kasih Tuhan yang telah Dia nyatakan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita minum. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini membuat kami lebih semangat lagi, membuat kami semakin percaya bahwa kami tidak dapat digoncangkan karena kasih-Mu kekal selama-lamanya. Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa, apapun yang kami lewati, kami mengalami kemenangan saat ini karena firman-Mu yang
kekal. Engkau baik, Engkau murah hati, dan Engkau sangat memperhatikan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, saya percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk terus mengikut Tuhan di tengah-tengah kesulitan saat ini tanpa pantang menyerah. Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Mari kita tutup online service kita, ibadah kita online pada hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu jatuh di tanah yang subur dan berbuah 100 kali lipat. Hidup kami semakin diberkati dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan saat ini sekalipun. Karena Engkaulah Tuhan yang tetap bertahta, Tuhan yang tetap melakukan rencananya dan rencananya yang tidak pernah gagal. Terima kasih, pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bila damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus dan persekutuan yang manis menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.